Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya saudara. Banyak orang saudara tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka miskin, tapi tidak pernah merasa miskin. Karena miskin atau kemiskinan yang dipahami oleh banyak orang itu kemiskinan yang hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara. Maka lihat banyak orang terus menggeliat supaya luput dari kemiskinan itu. Oh tentu kita tidak menginginkan ada kemiskinan secara jasmani atau lahiriah. Tuhan pun tidak menghendaki kita menjadi miskin. Jangan saudara berkata pendeta ini sebagai pengkhotbah yang hanya berbicara miskin. Ya, mau menginginkan kita menderita. Miskin, tidak saudara. Tuhan juga menginginkan kita menjadi kaya asalkan itu versi Tuhan. Bukan versi dunia. Kalau versi dunia itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri supaya yang saya istilahkan sudi beli heb supaya dibilang hebat. Sudi beli heb supaya dibilang hebat, saudara. Seperti iblis yang menawarkan kekayaan dunia ini kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembah dia. Coba. Jadi saudara-saudara, orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya merasa kaya karena luput dari kemiskinan jasmani. Ingat, saya tidak mengatakan salah saudara kaya. Saudara kaya, melayani Tuhan, rendah hati, tidak terikat dengan kekayaan, saudara luar biasa. Dan orang-orang begini berpotensi masuk kerajaan Allah. Karena di dalam Alkitab kita menemukan ada orang-orang kaya juga. Ya saudara seperti Sakeus kaya. Tapi kalau ketika berjumpa dengan Tuhan, kekayaan tidak berarti sama sekali. Ya, dia berkata, guru kalau ada yang peras 4 kali lipat, ya kalau ada yang kuperas kembalikan 4 kali lipat. Sebagian harta kuberikan kepada orang miskin. Jadi dia tidak terikat. Abraham kaya. Alkitab dalam perjanjian lama menjelaskan kehidupan Abraham itu benar-benar kaya. Ishak kaya juga. Tapi hati mereka tidak terikat kepada kekayaan. Arah dan pikiran mereka, fokus mereka ke langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Hal itu dibuktikan saudara oleh Abraham. Pada waktu Sarah meninggal, sampai kuburan di Makpela pun dibeli saudara, dibayar. Karena Abraham tahu bahwa tempat tinggal mereka bukanlah di bumi ini. Yang sesungguhnya mereka hanya mencari kota yang dibangun oleh Allah, yaitu Yerusalem baru. Saudara, itu kaya-kaya saudara. Tapi tidak terbelenggu. Kaya tapi benar-benar memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun diberikan. Jangankan kekayaan, Ishak kesayangan pun sebagai anak tunggal. Ya, Abraham. Karena yang anak yang pertama Ismail itu bukan anak keturunan, ya anak yang akan mewarisi perjanjian atau anak perjanjian. Ishak itu anak satu-satunya. Itu direlakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Rela disembelih saudaraku. Digorok atau ditikam untuk menyenangkan hati Allah. Tapi kan Allah tidak melakukan hal itu. Allah menyediakan domba pengganti Ishak. Saudara, kaya tapi tidak terikat. Nah, jadi saya berbicara kemiskinan ini, saudara, bukan miskin akan hal itu. Bukan penikros, talai poros, saudara.
tapi petokos, kemiskinan rohani, melarat. Tidak disadari ini saudaraku. Seperti yang dikemukakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Wahyu pasal 3 ayat 17 sampai 18. Karena engkau berkata aku kaya. Wah ini. Karena aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini orang-orang begini bahaya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Mereka kaya tapi Tuhan berkata kamu melarat, miskin, malang, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, aku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu untuk bertobat, saudara. Ini saudara, firman yang disampaikan kepada jemaat Laodikia, saudara. Iya, pada jemaat Laodikia. Ternyata saudara kelihatan mereka kaya. Nah, tentu kalau kita melihat dengan keadaan orang Kristen hari ini, saudara, kelihatan memang rohani. Gereja yang dibangun megah sekali, saudara. Sama seperti mirip-mirip Hagia Sophia yang ada di Istanbul, saudara. Wah, itu megah sekali, saudara, gereja itu. Tapi apakah gereja itu hari ini ada diduduki oleh orang Kristen? Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar, dengan gedung gereja yang begitu megah, dengan fasilitas yang begitu indah, saudara. Tidak tertarik. Jangan sampai ya kita hanya kelihatan sebagai rohaniwan, tapi sebenarnya agamawi. Ya, agamawi dengan duniawi juga mirip-mirip, saudara. Kalau agamawi itu perannya itu luar biasa, saudara. Iya. Dia mampu membungkus kejahatan, kemunafikan, saudara, dengan penampilan luar, jubah kerohanian, seperti ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Wah, itu luar biasa. Tapi sebenarnya di dalam itu tulang belulang. Saya mengatakan ini demi Elohim Yahweh Allah Israel. Tidak mengatakan saya sudah sempurna, saudara. Saya berjuang juga. Ya. Tapi saudara, dalam perjalanan pelayanan saya tidak pernah mau menajiskan diri kepada hal-hal yang jahat. Sungguh. Sejak saya bertobat, mengambil sebuah keputusan ikut Tuhan Yesus dan saya memberi diri untuk dibaptis, saya tidak melakukan kejahatan. Kejahatan apalagi kalau dengar ada kejahatan, tidur dengan perempuan. Wah, sudah menikah lalu tidur dengan perempuan lain. Itu kejahatan itu. Menajiskan itu. Menjijikkan itu, saudara. Ya. Demi Tuhan Allah yang hidup, saya menjaga tanganku bersih dalam pandangan Allah. Sejak saya ambil keputusan untuk bertobat. Bukan berarti sudah 100% suci. Itu saya berjuang, saudara, menggelut. Karena saya punya manusia lama, saudara. Manusia lama saya kelam. Tapi begitu saya ambil keputusan bertobat, saya benar-benar radikal. Iya, saya radikal, saudara. Kadang-kadang ada berlebihan sedikit ya. Kadang-kadang, saudara. Tapi saya menyampaikan dengan tulus. Iya. Saya sudah sampai tingkat begini saja orang ada mencibir. Oh, Pak Gembala itu pernah tidur dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Buset deh. Gila itu, saudara. Itu kejahatan yang menjijikkan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, kejahatan yang paling menjijikkan itu adalah ketika sudah menikah lalu tidur dengan perempuan lain. Itu menjijikkan, perzinahan itu. Saudaraku.
Apalagi sudah dibaptis lalu melakukan hal itu. Jangan itu saudara. Jauhkan itu daripada kita. Daud melakukan itu saudara. Lihat Daud bagaimana dia menyembah Tuhan luar biasa. Worshipnya kepada Tuhan, kelekatan dengan Tuhan. Akhirnya Anda lihat bisa jatuh kepada Berseba. Hukumannya Anda tahu enggak? Hancur Yerusalem. Salomo anaknya memiliki 700 istri, 300 gundik. Hatinya dicondongkan kepada berhala-berhala. Kerajaannya terpecah. Muncul kerajaan utara dan kerajaan selatan. Saling membunuh anak-anak mereka karena kejahatan dari perzinahan. Jadi jangan main-main saudara. Harus bersih-bersih mungkin. Bagaimana saya ini saudaraku sebagai pemimpin Kristen. Orang-orang di belakang saya sangat banyak saudaraku mengikuti saya. Bukan mau sombong saudara, jauhkan itu dari kesombongan. Nah saudara, saya harus menjaga. Selain Alkitab sebagai maps kita, petunjuk arah jalan. Kita sebagai pendeta hamba Tuhan harus menjadi maps juga. Sebagai teladan untuk menunjukkan jalan pulang. Jangan sampai saudara kita dikategorikan melarat, miskin, telanjang, buta. Karena kita akan berhadapan di tata pengadilan Allah. Tidak membela diri saudara. Tapi kalau sampai ada kata itu muncul di hadapan saya saudara. Menjijikkan itu. Ya. Tunggu aja orang-orang begini akan tergelincir. Tunggu aja saudara. Saya menjaga diri saya sebersih-bersih mungkin. Kalau saya tidak bersih, orang-orang yang saya doakan, ya kecuali yang memang sudah kehendak Allah dia harus meninggal. Sembuh dari penyakit. Kalau tidak bersih tangan ini, kalau tangan ini kotor. Ya, kalau hati saya kotor saudara. Saya bukan mengatakan saya sudah sempurna saudara. Lagi berjuang, saya tahu itu perjuangannya berat sekali. Kita sudah bicara tentang langit baru, bumi baru. Kita sudah bicara tentang kekudusan hidup. Masa kita mau melakukan kejahatan? Apa kita tidak melukai Tuhan? Dan kita menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Ibrani mengatakan orang siapa sengaja menyalibkan Kristus kedua kali tidak ada korban penghapus dosa. Karena Tuhan Yesus bukan seperti Steve yang kalau salah tulis dihapus. Bukan Tipex Tuhan. Kita harus menghargai Tuhan sepantasnya saudara. Orang kalau menuduhkan itu kepada saudara, lihat aja apa yang dia buat. Karya apa yang dia lakukan. Apa karyanya. Berapa banyak orang yang mengikutnya. Lihat saudara. Apa karya. Lalu menyerang orang. Jangan, kita tidak boleh demikian saudara. Kita harus mengoreksi diri, rela dibentuk Allah. Rela dikoreksi. Saudaraku ya. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.